Ipul mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali istrinya pulang ke rumah, wanita itu selalu terlihat kelelahan dan kehilangan semangat. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, suatu hari Ipul diam-diam menyuruh seseorang memodifikasi sepatu hak tinggi milik istrinya. Hak sepatu itu dilepas, lalu sebuah alat pemantau kecil dipasang di dalamnya. Semua dilakukan saat istrinya sedang tidak berada di rumah. Keesokan harinya, sepatu itu dikembalikan ke tempat semula tanpa meninggalkan jejak. Dan benar saja, istrinya mengenakan sepatu tersebut ketika bersiap keluar rumah. Sejak saat itu, perhatian Ipul terus tertuju pada sepatu tersebut. Ketika melihat istrinya pergi tanpa menyadari apapun, ia diam-diam merasa puas. Dalam benaknya, mulai hari itu ia akan mengetahui setiap langkah yang dilakukan istrinya. Tak lama kemudian, kecurigaannya mulai menemukan jawaban. Saat mengikuti lokasi istrinya hingga ke sebuah hotel, Ipul melihat sendiri wanita itu masuk bersama seorang pria, bertubuh gemuk. Seketika seluruh keraguannya lenyap. Di dalam hatinya, ia yakin telah dikhianati. Setelah pulang ke rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah menukar pil kontrasepsi milik istrinya dengan vitamin biasa. Tak lama kemudian, ketika istrinya berangkat melakukan perjalanan dinas, Ipul langsung menuju bank. Saya ingin mencairkan seluruh aset saya. Petugas bank terkejut mendengar permintaan tersebut. Menurut data yang dimiliki bank, total aset Ipul mendekati 900 juta dolar. Jumlah itu belum termasuk berbagai proyek dan saham perwalian yang dimilikinya. Ketika ditanya alasannya, Ipul hanya mengatakan bahwa ia akan bercerai dan tidak ingin istrinya mendapatkan 1 sen pun dari hartanya. Petugas itu kemudian mengingatkan mengenai rencana akuisisi sebuah firma hukum di Swedia yang sebelumnya ingin dijadikan hadiah ulang tahun pernikahan ketiga untuk istrinya. Namun Ipul tetap meminta proses tersebut dilanjutkan. Bahkan ia menambahkan satu syarat baru. Ia memerintahkan dilakukan penyesuaian personel dan nama pertama yang masuk dalam daftar adalah Juwaria. Selain itu, ia juga meminta rapat darurat seluruh partner diadakan dalam waktu 1 jam. Ia bahkan menghubungi Bank Swiss untuk menyiapkan rekening luar negeri dalam jumlah besar. Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan banyak orang. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Ipul pulang menemui kedua orang tuanya. Dengan tenang, ia memberitahu bahwa dirinya ingin bercerai. Kedua orang tuanya langsung terkejut. Mereka tidak menyangka rumah tangga putranya ternyata sedang berada di ambang kehancuran. Ipul kemudian menjelaskan bahwa istrinya diduga menjalin hubungan dengan salah satu partner di firma hukum tempat wanita itu bekerja. Hubungan tersebut bahkan sudah berlangsung selama setengah tahun. Sang ibu masih sulit mempercayainya. Menurutnya, selama ini wanita itu terlihat baik dan jujur. Namun Ipul mulai menceritakan semua yang selama ini ia pendam. Selama 3 tahun pernikahan mereka, kartu gajinya dipegang oleh sang istri. Ia juga menanggung cicilan rumah setiap bulan, membantu kebutuhan keluarga istrinya dalam jumlah besar, serta membayar berbagai biaya perjalanan dan pengobatan ibu mertuanya. Semua itu ia lakukan karena ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan. Karena itulah ia sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ibunya menggenggam tangannya dan menyatakan dukungan penuh. Menurut sang ibu, keluarga mereka tidak pantas diperlakukan seperti itu. Namun, yang membuat kedua orang tuanya semakin terkejut adalah pengakuan berikutnya. Ipul ternyata tidak pernah kekurangan uang. Selama ini ia hanya menyembunyikan kenyataan tersebut. Sejak masih kuliah, ia sudah aktif berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang sangat